Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan yang dicintai Yang Widi, saya sampaikan Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kita kembali melanjutkan mengungkap misteri kematian dan lampiran ketiga adalah kawin Aji Pelayon. Sekarang kita tiba saatnya pada bagian kelima. Bagian kelima ini memuat tujuh syair. Kita akan bacakan syair demi syair. Sebelum masuk ke bagian 5, pada sesi yang lalu, bagian 4 terakhir, syair 18, kita akan ulangi sebagaimana biasanya. Coba lihat betapa cepat perjalanan para dewa di angkasa. Namun tiada lain adalah Sang Yang Siwa yang duduk di singgasana berwarna putih. Demikian kata Sang Atma. Semua merasa senang di hati duduk di atas kulit harimau. Bapak Ibu sekalian, kita akan penuhi kehidupan kita pada saat masih hidup. Dan juga kita akan penuhi kehidupan kita di alam kematian. Mungkin agak susah untuk kita mengerti, karena di alam kematian sesungguhnya adalah juga kehidupan di alam. Apakah alamnya sama, apakah alamnya berbeda, kita pun tidak tahu. Kita hanya mengandalkan Weda Dharma Sastra yang dihasilkan oleh para maharsi, yang jiwanya telah menyatu dengan Yang Widi. Namun demikian, di dalam kehidupan ini kita harus selalu menyederhanakan kehidupan kita. Jangan sampai yang mudah saja, umpamanya jangan sampai kita melakukan tindakan yang kurang baik seperti pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Akhirnya kita hidup dari utang ke utang. Oleh karena itu, buatlah hidup kita ini sederhana. Saya akan ambil contoh hidup sederhana yang disampaikan oleh dua orang guru, yaitu Ponijan Liao dan Andre Ho. Ini adalah inspirator yang sangat terkenal dan sangat laris. Mereka penghasilannya adalah sudah hitungan menit dan harganya dolar. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan tetap sederhana. Saya akan bacakan saja beberapa dari keseluruhannya. Pertama adalah sediakan ruang bagimu supaya bisa bergerak. Kedua, lepaskan untuk meraih yang terbaik. Ketiga, temukan kesenangan dalam hidupmu. Seperti sesi yang kemarin, bahwa di dalam Dharma beragama kita harus ceria. Artinya kita harus senang di dalam hidup ini.
Kemudian yang keempat, bersihkan sampah di hatimu. Rupanya hal-hal yang tidak baik itu merupakan sampah. Tapi sampah itu ada, seperti sadripu sampah, saptotimirus sampah, sadatatai sampah. Tapi sampahnya ada di sana. Kita bersihkan, muncul lagi. Kita bersihkan, muncul lagi, maka harus dibersihkan selalu. Dan hati-hati kita berpikir, karena apa yang kita pikirkan bisa terjadi seperti yang dipikirkan itu. Itu beberapa nasihatnya. Baik, kita akan memasuki sekarang syair pertama dari bagian kelima Kekawin Haji Palayon ini. Dan seperti biasa kita hanya membaca saja. Dan jika bisa diterapkan di dalam kehidupan ini dengan mencontoh perjalanan sang Atma setelah kematian, maka kita sudah berhasil, sudah memahami, dan sudah dapat melakukan sesuatu yang kita pelajari melalui membaca ini. Syair pertama, sang Atma memuja kehadapan Dewa Siwa dengan upacara lengkap, bunga, dupa dan lain-lain, air suci dan kemenyan asapnya harum. Mengepul tembus ke langit bagaikan beringin putih, asapnya mengepul. Sang Atma ada di bawah asap bagaikan pendeta melakukan yoga utama. Om. Puncak sembah bakti hamba pada debu kaki Dewa Siwa. Engkau asal dan tujuan semua orang yang menekuni ajaran sastra. Engkau mewujudkan sastra bertangan 8 untuk kesejahteraan dunia. Saat engkau mengeluarkan sinar putih, paduka bergelar Siwa. Mungkin sudah biasa dengan pengidar-idaran atau linggi-linggi daripada Dewata Namasanga. Sering kita dihadapkan dengan warna yang sederhana, tetapi mengandung pengertian yang luar biasa. Putih kuning. Nah, tadi ketika sinar putih itu Iswara. Yang Mahesora gelarmu bila engkau memancarkan sinar dadu. Sang Yang Brahma namamu bila engkau memancarkan sinar merah. Sang Yang Rudra namamu jika engkau memancarkan sinar jingga. Bila engkau memancarkan sinar kuning, Yang Mahadewa namamu. Putih kuning. Ini landasan kita temukan di sini. Mengapa di dalam upacara pengabenan atau pelebon putih kuning mendominasi, walaupun banyak warna merah yang tadi dipengaruhi oleh saudara-saudara kita dari Tiongkok. Yang Sangkara juga namamu bila engkau memancarkan sinar hijau. Disebut Sang Wisnu, saya ulangi, disebut Yang Wisnu oleh dunia jika engkau memancarkan sinar hitam. Rupanya hitam juga cahaya. Yang Sambu disebut di dunia bila engkau bersinar biru.
Sang Atma kemarin kita lihat pergi ke arah timur laut menuju sinar biru. Sri Danta, sebutanmu apabila memancarkan sinar tiada panas. Ada sinar yang tiada panas. Itu yang kita baca saat ini sampai di bagian kelima ini sampai syair yang keempat. Nah, kita akan tambahkan, kita akan mohon izin untuk mengutip dari kitab Memahami Jalan Kematian Menuju Kehidupan, Sandi 7, Purasada Ongkara Penyenang. Saya akan bacakan artinya saja. Dan ini adalah himpunan daripada karya-karya suci orang-orang Sanatana Dharma Jawa dan Bali. Orang yang mencapai kedamaian tidak kerasukan hati marah, tapi mencintai kebenaran. Tetap teguh pada berata kepercayaan atas dirinya, kasih sayang terhadap segala kehidupan, karena tidak berbeda dengan dirinya. Segala kehidupan itu pada perasaannya orang yang demikian perilakunya. Pahala Titra Yatra diperolehnya kelak kemudian. Titra Yatra maksudnya pergi berkeliling dengan niat mengunjungi tempat-tempat suci. Bagi orang yang dapat menguasai kemarahannya, meskipun dalam kesulitan, tak soal apapun kesulitan ditimpakan terhadap dirinya, dia tetap memanjatkan rasa terima kasihnya dengan kesabarannya. Semua kesulitan dihadapi. Dia yang dapat mewujudkan semua, saya ulangi, dia yang dapat menundukkan semua musuh-musuh dalam dirinya. Mereka dapat mencapai kedamaian sejati. Kita sudah terbiasa, akan kita tutup dengan kedamaian, yaitu dengan Sati Puja, Abhiganamastu. Kita sudah dapat membaca dan membaca lagi untuk menambah pemahaman kita tentang hidup dan kematian, dan diawali oleh kelahiran. Dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santihi Aum.